Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga tetap semangat dalam pelajaran IPS pada pagi hari ini. Oke Ananda, coba perhatikan, Ibu sedang menggunakan komputer untuk membuat bahan ajar atau media pembelajaran jarak jauh yang nanti dapat disampaikan bahan ajar tersebut kepada Ananda walaupun Ananda belajar dari rumah. Nah, ini merupakan bentuk globalisasi di bidang teknologi ataupun juga informasi. Nah, oke Ananda, ini kita sudah belajar ya mengenai globalisasi, yaitu proses yang mendunia. Namun, di dalam globalisasi itu kan ada pengaruh yang positif maupun juga negatif. Nah, pada hari ini kita mempelajari bagaimana caranya menghadapi atau upaya menghadapi globalisasi tersebut. Baiklah Ananda semua, berikut materinya yang akan Ibu sampaikan. Mulai ya untuk materi kali ini. Kita masuk ya ilmu pengetahuan sosial, di mana materi kita kali ini adalah upaya menghadapi globalisasi bidang budaya dan komunikasi. Nah, di sini kita lihat ada gambar, di situ ada gambar adat istiadat, satu upacara yang dilaksanakan ini mengarah kepada bidang budaya. Kemudian di sebelah ada warning katanya berita hoax. Ini lebih mengarah kepada bidang komunikasi. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus Ananda ketahui, yaitu menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian kita lihat menurut salah seorang ahli, ya, Selo Sumarjan, katanya untuk menghadapi tantangan global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas. Yang kedua, mempunyai keahlian. Yang ketiga, mempunyai cita-cita hidup. Yang keempat, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat. Yang kelima, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keenam, berperilaku sesuai norma-norma atau nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum. Yang keenam, mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Nah, sekarang kita lihat upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Yang pertama, mampu memilih dan menyaring budaya luar yang masuk ya ke Indonesia. Jadi artinya kita tidak langsung menerima begitu saja unsur-unsur budaya yang masuk, tetapi kita harus memilih mana yang rasanya sesuai atau cocok dengan budaya kita. Yang kedua, mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Nah, artinya bagaimana upaya kita mengangkat budaya-budaya kita sendiri yang ada, sehingga tidak habis atau tergilas atau hilang begitu saja, yang nantinya lebih ya unggul atau lebih dikenal budaya luar dibandingkan mungkin budaya lokal kita yang sudah dari dulu ya dipertahankan oleh nenek moyang kita gitu. Terus mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Nah, ini juga perlu tujuannya agar dunia internasional mengetahui ya bahwa Indonesia itu kaya akan budayanya gitu. Jadi budaya kita juga tidak kalah dengan budaya luar. Jadi kita kaya ya, beraneka ragam yang kita miliki, budaya-budaya yang hampir ya dari semua daerah itu memiliki gitu. Kemudian menghargai dan mencintai budaya lokal. Jadi budaya kita, budaya daerah kita ya, budaya bangsa kita itu harus kita cintai. Kemudian di sini kita lihat lagi upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Yang pertama, mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Artinya, Ananda di sini belajar bagaimana caranya sopan santun atau etika kita dalam berkomunikasi. Jadi ada ya batasan-batasannya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita berbicara ya, baik dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, atau mungkin yang lebih muda dibandingkan kita, atau dengan sebaya dengan kita gitu. Jadi harus
disesuaikan. Contoh mungkin Ananda lagi chatting nih dengan gurunya melalui WA ya atau email dan lain sebagainya. Tentu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga dengan orang-orang yang Ananda atau mungkin yang lebih tua daripada Ananda ya, seperti orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita karena globalisasi tersebut, terutama di bidang teknologi komunikasi, Ananda semua sudah mengenal. Contohnya yang paling nyata sekali adalah handphone. Jadi hampir tiap hari, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari handphone ya. Bahkan sekarang untuk pembelajaran saja sudah menggunakan handphone ya. Jadi sekarang daring. Jadi Ananda menggunakan HP untuk komunikasi dengan guru dan juga menyelesaikan tugas-tugas Ananda ataupun mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi komunikasi gitu. Jadi Ananda dengan menggunakan HP, Ananda sudah bisa menjalankan aplikasi ya dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Contoh seperti sekarang ya, Ananda sudah bisa membuka YouTube, kemudian di situ juga Ananda sudah bisa membuka Google Classroom gitu. Jadi itu suatu bentuk teknologi ya yang sudah Ananda kuasai gitu. Jadi belum lagi yang lain-lain seperti game dan lain sebagainya. Itu sudah dalam bentuk teknologi gitu ya. Kemudian juga di dalam bidang komunikasi. Jadi Ananda sudah mengerti bagaimana caranya dalam menyampaikan pesan ya yang sangat singkat, baik itu melalui WA, baik itu melalui email, ya, line dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Kemudian juga mendorong produksi teknologi komunikasi dalam negeri. Nah, ini kalau sudah berbicara kita mengenai produksi berarti sesuatu yang dihasilkan. Jadi artinya di sini bagaimana bangsa kita juga bisa menghasilkan atau menciptakan bentuk-bentuk teknologi di bidang komunikasi. Mungkin dalam contoh ya seperti HP, kemudian komputer, kemudian juga laptop dan lain sebagainya. Nah, demikian Ananda pada materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ya bidang lainnya, bagaimana kita menghadapi ya budaya-budaya atau menghadapi globalisasi di bidang lainnya. Demikian Ananda semua, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.